Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video pembelajaran Pak Imron. Nah, kali ini kita masuk di pembelajaran 6, tema 2D, subtema 3, hidup bersih dan sehat di rumah. Tapi sebelum kita mulai belajar, kita berdoa dulu ya. Pertama, kita membaca surat Al-Fatihah. Yang kedua, kita membaca doa supaya kita dipermudahkan segala urusan. Dan yang ketiga, membaca doa sebelum belajar. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, tujuan pembelajaran kita kali ini yang pertama, siswa dapat menyebutkan manfaat sikap bersatu dan akibat tidak bersatu dengan teman bermain. Yang kedua, siswa dapat menuliskan hasil pengamatan tentang cara merawat kesehatan tubuh. Yang ketiga, siswa dapat menghitung banyak rusuk, sisi, dan titik sudut bangun ruang. Kita langsung belajar aja ya. Nih, ayo menulis. Kita baca dulu nih, ada teksnya. Teman-teman Nina bermain di rumah Nina. Ada Deli, Lani, Mary, dan Made. Mereka bermain tanpa membeda-bedakan suku bangsa dan agama. Semua bermain bersama dengan rukun. Sikap Nina dan teman-teman menunjukkan kebersamaan dan persatuan dalam bermain. Persatuan ketika bermain sangat bermanfaat. Nah, apa saja manfaat persatuan dalam bermain? Ada yang tahu nggak? Persatuan dalam bermain itu banyak ya manfaatnya. Nah, pertama, permainan lebih menyenangkan. Kemudian tidak terjadi perselisihan dan selalu rukun dengan teman. Nah, itu dia manfaat persatuan dalam bermain. Nah, kalau misalkan kita tidak ada persatuan saat bermain, apa akibatnya? Ini dia akibatnya. Permainan tidak menyenangkan dan akan terjadi perselisihan atau pertengkaran ya. Nah, jadi kalau misalkan kalian bermain dengan teman kalian, kalian harus bersatu ya. Bersatu itu banyak manfaatnya. Kalian akan rukun, kemudian permainan lebih menyenangkan. Tidak terjadi perselisihan ya, atau tidak terjadi pertengkaran. Kalau kalian gak bersatu, nanti malah kalian itu mainnya gak bahagia, gak senang ya, dan akan terjadi perselisihan. Seperti itu ya. Jadi dalam bermain kalian harus bersatu. Kita lanjut. Bacalah teks berikut dengan lafal dan intonasi yang tepat. Ceritakan informasi yang kamu peroleh dari isi teks. Setelah bermain bola, Nina mencuci tangan. Bola yang terjatuh ke tanah dapat terkena kotoran. Nina mencuci tangan menggunakan sabun. Lalu ia beristirahat sejenak sehingga tidak berkeringat. Selain itu, Nina mandi membersihkan tubuh. Nina rajin merawat kebersihan untuk menjaga kesehatan tubuh. Nina tahu pentingnya kesehatan. Jika kita sakit, kita tidak bisa bermain. Cara menjaga kesehatan tubuh antara lain mencuci tangan sebelum makan
dan mencuci kaki sebelum tidur. Kita perlu mandi setiap pagi dan sore hari. Kita juga perlu menggosok gigi setelah makan dan sebelum tidur. Jagalah kesehatan tubuhmu agar tidak mudah sakit. Nah, kita tadi sudah membaca teks cerita ini nih. Tentang apa sih isi teks cerita ini? Isi teks cerita ini tentang Nina yang mencuci tangan ya. Bola yang terjatuh ke tanah dapat terkena kotoran. Nah, Nina mencuci tangan menggunakan sabun. Nah, kita ya dalam di rumah kita wajib menjaga kebersihan. Misalkan ada makanan yang jatuh ke lantai, jangan dimakan lagi ya, nggak boleh karena sudah kotor. Kemudian kalau misalkan kita mau tidur nih ya, mau tidur jangan lupa kalian harus mencuci kaki dulu sebelum naik ke atas tempat tidur kalian. Kemudian kalau misalkan pagi dan sore hari itu kalian harus mandi. Jadi mandi itu paling tidak 2 kali dalam sehari, pagi dan sore. Mandi itu pakai sabun ya biar bersih. Dan jangan lupa gosok gigi biar giginya putih kemudian bersih. Kalau kalian gak rajin gosok gigi, nanti kalian giginya kuning, kemudian nanti giginya banyak bolong ya. Kan gak enak kalau banyak bolong. Kemudian nanti sakit gigi karena banyak kumannya di gigi. Itulah kalian harus menggosok gigi. Menggosok gigi itu waktu mandi pagi ya, kemudian sebelum tidur malam. Nah, itu ya. Kita lanjut nih. Kita harus rajin merawat kebersihan tubuh. Nah, amatilah cara-cara merawat kebersihan tubuh pada gambar. Ada 3 gambar ya. Ini adalah 3 cara merawat kebersihan tubuh nih. Tuliskan pengamatanmu mengenai cara merawat kebersihan tubuh dalam bentuk laporan. Nah, kita buat nih bentuk laporannya. Hal yang diamati apa? Yaitu cara merawat kebersihan tubuh. Kemudian hasil pengamatannya apa? Kita lihat gambarnya satu persatu. Gambar pertama dulu nih. Ini ada gambar anak-anak yang sedang mau mandi nih. Ya, sedang mau mandi, dan mandi itu baiknya 2 kali dalam sehari ya, untuk menghilangkan kuman yang ada pada badan kita. Kemudian kalau mandi jangan lupa memakai sabun. Jadi kita tulis di sini mandi 2 kali sehari. Ini adalah cara merawat kebersihan tubuh ya. Dalam bentuk laporan kita tulis. Ini kita tulis nih, mandi 2 kali sehari untuk menghilangkan kuman yang ada pada badan kita. Kemudian jangan lupa memakai sabun untuk menghilangkan bakteri di tubuh kita. Nah, kemudian gambar kedua apa nih? Ada seorang anak perempuan yang lagi menyisir rambutnya nih. Nah, setelah mandi, kemudian rambut disisir. Kita tulis di sini. Kemudian menyisir rambut setelah mandi. Nah, gambar yang ketiga, ini ada gambar anak perempuan yang sedang menggosok gigi. Nah, saat mau tidur, jangan lupa menggosok gigi agar gigi bersih. Nah, ini cara merawat kebersihan tubuhnya. Kita sudah membuat laporan sesuai dengan gambar ini. Nah, ya. Kita baca nih lagi. Hal yang diamati, cara merawat kebersihan tubuh. Hasil pengamatan,
Mandi 2 kali sehari untuk menghilangkan kuman yang ada pada badan kita. Jangan lupa memakai sabun untuk menghilangkan bakteri di tubuh kita. Kemudian menyisir rambut setelah mandi. Saat mau tidur, jangan lupa menggosok gigi agar gigi bersih. Seperti itu ya anak-anak semuanya. Nih kita lanjut. Ayo mengamati. Di kamar mandi banyak benda-benda yang berbentuk bangun ruang. Bak mandi menyerupai bentuk kubus. Kotak sabun mandi menyerupai bentuk balok. Banyak benda berbentuk bangun ruang. Ayo mempelajari berbagai bentuk bangun ruang. Nih, lihat nih. Ini ada gambar kamar mandi. Di sini ada bak mandi ya. Bak mandinya bentuknya apa? Nih ada lagi nih gambarnya. Pak Imran perbesar. Bak mandinya bentuknya bangun ruang apa? Kubus ya, menyerupai kubus nih bak mandinya. Kemudian kalau sabun, ini kotak sabun ya. Kotak sabun bentuknya menyerupai apa? Balok. Sebelumnya Pak Imran sudah mengajari kalian ya. Kubus sama balok itu beda. Kalau kubus ya, dia itu seluruh bagiannya, bagian sisinya itu ukurannya sama ya. Seluruh sisi kubus itu ukurannya sama. Kita sudah belajar kan yang mana sisi? Ini sisi nih, ini sisi. Di atas juga sisi. Nah, itu ukurannya sama. Tapi kalau balok dia ada sisinya yang ukurannya tidak sama. Seperti ini. Ukuran sisi bagian atas dan bawah lebih besar ya, lebih panjang. Kalau misalkan sisi sampingnya malah kecil. Ya, nah ini kalau bak mandi bentuknya menyerupai kubus, kalau kotak sabun menyerupai balok. Nih. Ayo mempelajari berbagai bentuk bangun ruang. Nah, sebelumnya kita sudah kan belajar tentang yang mana sisi, rusuk, dan titik sudut. Kita belajar lagi nih, biar kalian gak lupa. Lihat gambar yang pertama. Gambar yang pertama nih, pertama kita tentukan sisi. Gambar bangun ruang yang pertama, kita tentukan sisi nih. Sisi itu bagian ini ya, nih. Sisi bagian atas ini namanya. Kemudian kalau ini sisi tegak, nih, ini juga sisi tegak. Ini sisi alas, nih. Ada berapa jumlah sisinya di sini? Kita hitung. 1, 2, 3, 4, di bawahnya 5, ada 5 sisi berarti. Kalau rusuk ada berapa jumlahnya? Kita hitung nih. Ini ya yang namanya rusuk, yang garis-garis ini. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 rusuk. Selanjutnya titik sudut. Titik sudut ada berapa di sini? Kita hitung nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 titik sudut. Selanjutnya kita lihat bangun ruang yang kedua. Bangun ruang yang kedua, kita lihat sisinya ada berapa sih? Nah, kita hitung sama-sama yuk. Ini ada sisi tegak ya. Ini sisi tegak, ini sisi atasnya. Kemudian ini sisi alas ya. Kita hitung berapa sisinya. 1, di bawah 2, ini 3, 4, di belakang 5, 6, 7. Ada 7 sisi. Nih. Kalau rusuknya ada berapa? Coba kita hitung. 1,
2, 3, 4, 5. Bawahnya 6, 7, 8, 9, 10. Yang tegak ini 11, 12, 13, 14, 15. Ada 15 rusuk. Kita tulis di sini. Rusuk sama dengan 15 rusuk ya. Ini bangun ruang kedua nih. Titik sudutnya berapa? Kita hitung dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 titik sudut nih. Kita tulis di sini, titik sudut sama dengan 10 titik sudut. Nah, kita tadi sudah belajar menentukan bangun ruang 1 dan 2 ya. Coba kita belajar lagi nih. Sekarang ada 2 bangun ruang lagi. 3 dan bangun ruang 4. Bangun ruang 3 dulu. Sisinya ada berapa? Kita hitung dulu. 1, 2, di belakangnya 3, di bawah 4. Ada 4 sisi, berarti kita tulis sisi sama dengan 4 sisi. Kemudian rusuknya. Yuk kita hitung rusuknya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 rusuk. Kita tulis di sini. Rusuk sama dengan 6. Jumlahnya ada 6 rusuk. Titik sudutnya ada berapa? Yuk coba kita hitung. 1, 2, 3, 4. Ada 4 titik sudut. Kita buat di sini. Titik sudut sama dengan 4 titik sudut. Di sini ya. Selanjutnya bangun ruang 4. Kita hitung sisinya. 1, 2, 3. Di belakang ada, di depan ada 4. Di bawah nih 5. Berarti sisinya ada 5. 5 sisi. Kita tulis di sini. Selanjutnya rusuk. Kita hitung rusuknya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 rusuk. Kita tulis 8 rusuk. Kemudian titik sudut. Nih, kita buat. Kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 titik sudut. Nah, kita sudah belajar nih tadi ya, menentukan sisi, rusuk, dan titik sudut pada bangun ruang. Kalian harus pelajari ini ya, biar kalian paham. Nah, pembelajaran kita sudah selesai nih. Kita berdoa dulu. Kita membaca surat Al-Asr. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.